was my own fault. I was looking up. Now I'm gonna touch you, and I want you to tell me. For me? Yeah, I will indeed. Look, I'll call you, okay? Where am I going? I like very much Ben Johnson. Humphrey If you have some other sort of sexual preference, you could just say. corned beef is lost without cabbage. Good, because and don't hold me to this. I think if we sit down in the next couple of weeks, I am Cheating if you don't get caught. Dalam penerbangan menuju Sydney, penyiar olahraga terkenal sekaligus mantan bintang sepak bola Mike Gambrell duduk dengan gelisah di kursinya. Hidupnya tampak mapan, bahkan ia telah bertunangan dengan seorang wanita kaya yang memberinya masa depan stabil. Namun, takdir berkata lain ketika ia berkenalan dengan Terry McKay, seorang penyanyi berbakat yang juga tengah bertunangan. Awalnya mereka hanya bertukar basa-basi ringan, tetapi semakin lama percakapan mereka berkembang. Muncul tawa, kehangatan, dan rasa nyaman yang sulit dijelaskan. Ketika pesawat yang mereka tumpangi mendadak mengalami gangguan teknis, kepanikan melanda para penumpang. Mesin bergetar, oksigen diturunkan, dan wajah-wajah pucat dipenuhi ketakutan. Dalam kekacauan itu, Mike dan Terry saling berpegangan, mencoba menenangkan satu sama lain. Pendaratan darurat akhirnya dilakukan di sebuah atol terpencil, jauh dari keramaian dunia. Para penumpang yang selamat berkumpul di pantai menunggu pertolongan dari kapal atau pesawat yang lewat. Hari-hari di pulau itu terasa seperti jeda dari kehidupan nyata. Mike membantu membangun tempat berteduh, sementara Terry bernyanyi untuk menghibur anak-anak yang ketakutan. Semakin lama mereka bersama, ikatan yang tak terduga tumbuh di antara keduanya. Mereka berbicara tentang mimpi, masa lalu, dan masa depan yang masing-masing telah direncanakan dengan orang lain. Phones on these ships? Sometimes. Really? Namun, di balik kebersamaan yang indah itu, muncul dilema besar. Hati mereka perlahan condong satu sama lain, meski logika mengingatkan tentang tunangan yang menunggu. Mike merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, dan Terry menemukan kejujuran dalam tatapan Mike yang tak bisa ia abaikan. Setiap kali matahari terbenam di cakrawala, keduanya sadar bahwa mereka tidak hanya terjebak di pulau terpencil, tetapi juga terperangkap dalam pertanyaan besar. Apakah mereka berani mengikuti kata hati atau tetap setia pada kehidupan yang sudah direncanakan? I know. No. Don't get too disoriented. Saat Mike mulai terbiasa dengan kapal yang dipilihnya, sebuah kapal pesiar Rusia yang tampak megah namun sedikit usang di beberapa sudut, ia merasakan suasana yang unik. Kru kapal terlihat ramah dengan logat asing, dan para penumpang campuran wisatawan internasional serta orang-orang lokal yang mencari hiburan murah. Musik berdentum dari ruang dansa utama, sementara aroma vodka dan parfum mahal bercampur memenuhi udara malam itu. Mike menyesap minumannya, mencoba menyesuaikan diri dengan ritme kapal yang berbeda dari perkiraan awalnya. Tepat saat ia mulai merasa tenang, Terry muncul. Wanita itu sebelumnya menaiki kapal lain, namun karena suatu alasan teknis, kapalnya dialihkan dan ia kini berdiri di dek kapal Rusia tersebut. Senyumnya samar, matanya menelusuri keramaian, seakan mencari seseorang yang dikenalnya. Mike belum menyadari kedatangannya. Coming down and having to move to a Russian crew. That ridiculous story. Di ruang pesta, keadaan semakin riuh. Para penumpang mulai mabuk berat. Beberapa bernyanyi dengan suara fals bersama kru Rusia yang menabuh meja dengan botol kosong. Mike hampir saja berpapasan dengan Terry ketika ia berjalan ke arah bar. Terry melangkah dari sisi lain. Jarak mereka hanya tinggal beberapa langkah. Jantung Terry berdebar, seakan nasib memberi kesempatan untuk bertemu kembali. Namun sebelum sempat saling menyapa, kerumunan penumpang mabuk menyeruak di antara mereka. Menutup pandangan, membuat Mike terseret dalam arus tawa dan sorakan, sementara Terry terdorong mundur. Ia terhenti sejenak menimbang. Apakah ia harus mengejar Mike? Ataukah membiarkannya pergi begitu saja? Keraguan menyelimuti pikirannya. Namun, semakin ia berpikir, semakin kuat dorongan hatinya untuk tidak kehilangan kesempatan.
Terry berbalik, berlari menuju lorong menuju kabinnya. Nafasnya tersengal, langkahnya cepat, seakan ia tahu bahwa keputusan itu bisa mengubah perjalanan malam itu. Keesokan harinya, dalam keadaan masih setengah mabuk, Terry berusaha menjelaskan perasaannya. Ia menegaskan bahwa ia tidak ingin mengacaukan hidupnya dengan sebuah perselingkuhan yang bisa merusak reputasi maupun keseimbangannya. Kalimat itu diucapkan dengan nada datar, seolah menjadi tameng untuk menutupi kegelisahan hatinya sendiri. Mike mendengarkan dengan tenang, tidak menanggapi dengan debat atau rayuan. Sebagai gantinya, ia mengalihkan arah pembicaraan dan mengusulkan sesuatu yang lebih sederhana. Mengunjungi bibinya yang sudah lanjut usia, Ginny, yang tinggal di Pulau Moorea, salah satu persinggahan rutinnya setiap kali kapal singgah di sana. Terry awalnya ragu, tetapi akhirnya setuju, mungkin karena ingin menjaga hubungan mereka tetap bersahabat. Begitu mereka tiba di pulau, suasana yang berbeda langsung terasa. Pulau Moorea dengan pemandangan Laguna birunya yang jernih, aroma bunga tropis dan angin laut yang lembut menghadirkan ketenangan yang sulit ditolak. Ginny menyambut mereka dengan hangat, meski tubuhnya sudah renta, matanya tetap memancarkan kebijaksanaan dan kasih sayang. Saat makan siang di beranda rumah kayu Ginny yang menghadap ke laut, Terry melihat sisi lain dari Mike. Perhatian, sabar, dan penuh rasa hormat pada bibinya. Setelah itu, mereka duduk bersama, memainkan musik sederhana dengan gitar tua peninggalan keluarga. Tawa, alunan nada, dan suasana akrab membuat tembok yang dibangun Terry mulai runtuh sedikit demi sedikit. Romansa itu tumbuh bukan karena kata-kata manis, melainkan karena kebersamaan yang alami. Terry merasakan sesuatu yang tulus, berbeda dari sekedar godaan sesaat. Ketika tiba saatnya mereka harus memutuskan bagaimana kembali, Mike menawarkan kenyamanan jet pribadi yang bisa membawa mereka ke tujuan masing-masing. Namun Terry, dengan senyum yang tak bisa disembunyikan, memilih untuk tetap di kapal bersama Mike. Hari-hari berikutnya mereka habiskan di lautan, berlayar di bawah cahaya bintang, berbincang hingga larut malam, dan saling berbagi mimpi yang selama ini terpendam. Di atas kapal itulah, romansa mereka benar-benar menemukan bentuknya, mengikat hati mereka lebih dalam dari yang pernah mereka bayangkan. Akhirnya, dalam perjalanan pulang menuju New York, mereka sepakat untuk membuat sebuah janji yang begitu berani sekaligus penuh harapan. Di antara kebisingan kota yang tak pernah tidur, hanya satu hal yang mereka percayai. Perasaan yang lahir begitu alami tidak boleh diabaikan begitu saja. Mereka berdua memutuskan untuk bertemu kembali di puncak gedung Empire State dalam waktu 3 bulan, tepat pada sore hari ketika langit mulai berwarna keemasan. Pertemuan itu akan menjadi ujian, bukan hanya untuk cinta yang tumbuh begitu cepat, melainkan juga untuk keyakinan mereka bahwa sesuatu yang murni layak diperjuangkan. Keputusan itu tentu tidak mudah. Terry, dengan segala pertimbangan dan keraguan, akhirnya memberanikan diri memutuskan pertunangannya dengan Ken Allen, seorang pria mapan yang sebenarnya telah memberinya kehidupan stabil, namun terasa hambar di hati. Di sisi lain, Mike pun melakukan hal serupa. Ia memilih berpisah dengan Lynn Weaver, wanita yang telah lama bersamanya. Tetapi perlahan ia sadari bahwa hubungan mereka hanyalah kebiasaan, bukan lagi cinta sejati. Mereka sadar betul, mengakhiri ikatan lama berarti membuka diri pada luka, rasa bersalah, dan penilaian orang lain. Namun, janji yang mereka buat di antara deru mesin kapal dan hiruk-pikuk perjalanan pulang itu terasa lebih kuat dibandingkan segala konsekuensi. 3 bulan ke depan akan menjadi masa penuh penantian, keraguan, bahkan mungkin godaan untuk kembali pada kenyamanan lama. Tetapi mereka bertekad, jika benar perasaan itu tulus, maka tak ada alasan bagi takdir untuk tidak mempertemukan mereka kembali di puncak gedung legendaris itu. And vice versa.
Terry akhirnya mendapatkan pekerjaan yang sudah lama ia impikan, menjadi penyanyi profesional, terutama di bidang iklan. Suaranya yang hangat dan mudah diingat membuatnya cepat disukai banyak produsen. Dan beberapa jingle yang ia nyanyikan mulai populer di radio serta televisi. Meski dalurnya bukan panggung konser besar, Terry merasa bangga karena setiap lagu kecil yang ia nyanyikan menjadi bagian dari keseharian orang banyak. Keberhasilan itu membuatnya semakin percaya diri, meski ia tahu jalan masih panjang. Sementara itu, Mike justru berada di persimpangan hidup. Ia yang selama bertahun-tahun bekerja di televisi mulai merasa hampa. Sorotan kamera, popularitas, dan jadwal yang padat tak lagi memberinya arti. Ia sering membuat agennya kesal karena menolak tawaran acara besar. Krisis eksistensial ini memaksanya merenung. Apakah hidupnya hanya sebatas menghibur layar kaca? Dari sanalah ia teringat hobinya yang lama ia tinggalkan, melukis. Dengan keberanian yang tak mudah, Mike akhirnya berhenti dari pekerjaannya di TV. Ia menerima tawaran menjadi pelatih kepala di sebuah perguruan tinggi kecil. Di sana, ia menemukan kembali ketenangan, berinteraksi dengan mahasiswa, berbagi pengalaman, sekaligus punya waktu untuk melukis. Baginya, perubahan ini adalah jalan pulang, sebuah kesempatan untuk hidup lebih sederhana namun penuh makna. Salah satu karya terpenting yang lahir dari tangannya adalah potret Terry. Ia melukis Terry sedang berdoa, mengenakan selendang buatan tangan bibinya, sebuah kenangan dari hari indah mereka di sebuah pulau yang pernah mereka kunjungi bersama. Dalam lukisan itu, Mike seolah menangkap bukan hanya wajah Terry, tetapi juga ketulusan dan kekuatan batinnya. Bagi Mike, lukisan itu adalah simbol persahabatan, cinta, dan keberanian untuk menemukan kembali diri mereka masing-masing. Beberapa bulan kemudian, malam itu jalanan kota dipenuhi cahaya lampu dan rintik hujan yang jatuh tanpa henti. Terry sedang terburu-buru menuju tempat pertemuan dengan Mike. Pikirannya penuh dengan keraguan dan rasa bersalah. Ia tahu Mike menunggunya di dek observasi gedung tertinggi di kota, tempat yang pernah mereka janjikan sebagai titik temu bila ada hal penting yang harus dibicarakan. Namun, langkahnya yang tergesa membuatnya ceroboh. Saat menyeberang jalan tanpa memperhatikan lampu lalu lintas, suara klakson mobil menggema keras, lalu tubuhnya terpental dengan keras ke aspal. Orang-orang berlari menolong, dan ambulans datang dalam hitungan menit. Tubuh Terry yang berlumuran darah segera dibawa ke rumah sakit. Sirine meraung menembus derasnya hujan. Namun, di atas sana, Mike masih menunggu dengan sabar, berdiri di tepi dek sambil memandangi langit yang muram. Ia tak tahu apa yang baru saja menimpa orang yang selama ini begitu penting baginya. Waktu berlalu perlahan. Detik demi detik menjadi jam-jam panjang yang terasa menyiksa. Mike mencoba menenangkan diri, berpikir Terry mungkin hanya terlambat. Namun, semakin malam, bayangan buruk merayapi benaknya. Hujan semakin deras, membasahi jas hujan tipis yang dikenakannya. Tetapi ia tetap bertahan, seakan enggan menyerah pada harapan terakhir. Tepat tengah malam, ketika kota hampir terlelap, Mike akhirnya menghela napas panjang. Dengan suara bergetar, ia berbisik pada dirinya sendiri bahwa Terry tidak akan datang. Ia menutup matanya, menerima kesimpulan paling menyakitkan. Terry telah menolaknya. Ia tidak tahu bahwa di ruang operasi, Terry sedang berjuang antara hidup dan mati, tak pernah berniat meninggalkannya begitu saja. Malam itu, dua hati yang sama-sama terluka terpisahkan oleh takdir yang kejam, tanpa ada yang tahu kapan kebenaran akan terungkap. Karena tidak dapat berjalan akibat paraplegia, Terry memilih untuk tidak menghubungi Mike. Baginya, rasa malu dan ketakutan akan belas kasihan jauh lebih berat daripada kesepian. Ia ingin dikenal sebagai dirinya sendiri, bukan sebagai beban. Maka, dengan tekad yang tersisa, ia melamar pekerjaan sebagai guru musik di sebuah sekolah dasar kecil di pinggiran kota. Dunia anak-anak yang riang seakan menjadi obat. Meskipun kursi roda membatasi langkahnya, nada-nada musik yang ia ajarkan seakan memberi sayap baru.
6 bulan setelah kecelakaan yang mengubah hidupnya, Terry mencoba kembali bersosialisasi. Ia menerima undangan Ken, mantan pacarnya, untuk menonton sebuah konser liburan yang menghadirkan Ray Charles. Malam itu, aula konser penuh dengan cahaya lampu yang hangat dan sorak gembira. Terry merasa gugup, namun juga bersemangat bisa kembali berada di tengah keramaian. Namun, takdir mempermainkannya. Dari kejauhan, ia melihat sosok yang tak asing. Mike, pria yang pernah begitu dekat dengannya. Lebih mengejutkan lagi, Mike hadir bersama mantan tunangannya. Jantung Terry berdegup kencang. Dunia seolah berhenti ketika pandangan mereka bertemu. Mike, yang tidak menyadari kondisi Terry karena ia duduk sepanjang acara, menatap sekilas lalu memberi sapaan singkat. Terry membalas dengan senyum tipis, sementara Ken berusaha mencairkan suasana dengan obrolan ringan. Namun, di mata Mike ada sekilas ketegangan, entah marah, kecewa, atau cemburu yang sulit ditebak. Bagi Terry, pertemuan itu menyakitkan sekaligus melegakan. Ia sadar betapa banyak yang telah berubah, dan betapa sulitnya menjembatani masa lalu dengan kenyataan sekarang. Konser berlanjut, Ray Charles melantunkan lagu penuh jiwa, dan Terry menutup matanya sejenak. Di antara denting piano dan suara yang menggetarkan, ia berjanji pada dirinya sendiri. Meski tubuhnya tak lagi sama, ia tidak akan membiarkan hidupnya berhenti di kursi roda. Malam Natal tiba. Langit di luar dipenuhi cahaya lampu kota yang berkilau, namun di dalam apartemen Terry hanya ada kesunyian yang berat. Mike muncul tiba-tiba di depan pintu, membawa hawa dingin dari luar serta sebuah ketegangan yang sulit diabaikan. Ia mengaku datang karena tak sengaja menemukan alamat Terry saat mencari nama lain di buku telepon. Terry terkejut, tetapi tak cukup terkejut untuk beranjak dari sofa tempat ia bersandar. Ia hanya menatap Mike dengan sorot mata waspada, seolah sudah siap untuk menolak setiap pertanyaan yang akan muncul. Mike berusaha mengendalikan nada suaranya, meski jelas ada getaran emosi yang terpendam. Ia perlahan mengarahkan pembicaraan pada masa lalu, pada tindakan-tindakan Terry yang selalu mengambang tanpa penjelasan. Namun Terry terus mengelak, menjawab singkat, atau mengubah arah pembicaraan. Seakan sofa tempat ia duduk adalah benteng terakhir yang melindunginya dari kenyataan. You didn't? No, I didn't keep it. Lalu Mike menyebutkan sesuatu yang membuat udara di ruangan itu semakin berat. Ia bercerita bahwa bibinya, wanita yang dulu sering mereka kunjungi bersama, telah meninggal. Dalam surat wasiatnya, bibi itu menitipkan sebuah selendang khusus untuk Terry. Mike tahu betapa bibinya menyukai Terry. Bahkan diam-diam menyimpan harapan agar mereka berdua suatu hari menikah. Baginya, Terry bisa menjadi sosok yang menuntun Mike keluar dari jalan hidup yang berantakan. Dengan suara lirih, Mike menambahkan, "Aku sempat melukis dirimu memakai selendang itu." Kenanan itu menesak di dadanya. Ia ingat bagaimana dulu, dalam kemarahannya, ia meninggalkan lukisan itu di hotel. Tidak disimpannya, tidak pula diberikan pada Terry. Namun manajer hotel justru memintanya untuk dipajang di restoran. Setiap kali ia mengingatnya, ada rasa gepir sekaligus lega. Lukisan itu kini berdiri sebagai saksi bisu hubungan mereka, terpampang untuk dilihat orang lain, meski pemilik senyum di dalam lukisan itu tak pernah mengetahuinya. Mike menatap Terry lekat-lekat, berharap kata-katanya bisa menembus lapisan keengganan yang membeku di wajah pria itu. Tapi Terry hanya bergeming, seperti bayangan yang tak bisa disentuh. Malam Natal itu, ketegangan menggantung di antara mereka, menunggu keputusan. Apakah masa lalu akan tetap menjadi luka yang disembunyikan, ataukah bisa berubah menjadi awal yang baru? So I said, hey, a person who had a lot of money, and she wants the damn thing so. Saat hendak meninggalkan Terry untuk selamanya,
Mike berkata dengan nada getir bahwa lukisan itu sudah diberikan kepada seorang wanita yang sangat mengaguminya. Ia bahkan berniat menambahkan detail bahwa wanita itu duduk di kursi roda dan betapa terharunya ia saat menerima hadiah itu. Namun kata-katanya menggantung di udara. Mike berhenti mendadak. Ada sesuatu yang ganjil. Terry masih duduk di sofanya, menatap kosong ke arah lantai, tanpa gerakan sedikit pun. Tidak ada tanda ia hendak berdiri, apalagi mengulurkan tangan untuk perpisahan. Keheningan itu begitu menekan hingga Mike merasa seakan seluruh ruangan kehilangan oksigen. Hatinya berdebar. Dengan langkah pelan namun penuh rasa curiga, Mike menyusuri lorong menuju kamar tidur Terry. Tangannya sempat ragu saat menyentuh gagang pintu, tetapi dorongan yang tak tertahankan membuatnya memutar knop itu. Pintu berderit, memperlihatkan ruangan yang redup dengan aroma cat minyak yang masih samar menempel di udara. Pandangan Mike langsung terpaku. Di dinding, tepat di atas ranjang, tergantung lukisan yang seharusnya ia serahkan pada wanita di kursi roda itu. Warna-warna lukisan itu memancarkan aura yang sama seperti pertama kali mereka selesaikan bersama. Sebuah janji abadi yang pernah mereka ucapkan. Darah Mike berdesir. Seketika semuanya jelas. Terry tidak pernah berniat menepati janji mereka. Ia memilih menyimpan karya itu untuk dirinya sendiri, seakan-akan lukisan itu adalah pengikat terakhir dari kisah yang tak ingin dilepas. Mike berdiri membeku, antara marah dan iba. Ia mengingat malam-malam panjang ketika mereka berdiskusi, ketika ide-ide berloncatan dan tawa mereka memenuhi studio kecil itu. Semua kenangan itu kini berubah pahit, seolah terperangkap di kanvas yang dingin. Mike menutup mata sejenak, merasakan perih dari pengkhianatan sahabatnya. Namun lebih dari itu, ia menyadari alasan Terry tetap diam di sofa. Bukan karena tak peduli, melainkan karena ia tahu, dengan menyimpan lukisan itu, ia telah mengkhianati kepercayaan terakhir yang mereka bangun. Dengan napas berat, Mike berbalik meninggalkan kamar. Menyadari bahwa perpisahan sejati bukanlah ucapan selamat tinggal, melainkan ketika janji yang pernah mengikat dua jiwa akhirnya terputus selamanya.